Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Bayogi dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu tentang promodel. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang terlebih dahulu pengertian dari simulasi. Simulasi di sini adalah dalam sistem manufaktur, yaitu penggunaan perangkat lunak untuk membuat model komputer dari sistem manufaktur sehingga dapat dianalisis dan dioptimasi. Di sini saya mendapatkan tema tentang distribusi. Distribusi sendiri itu adalah suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Dengan kata lain, pengertian distribusi adalah penghubung antara aktivitas produksi dan konsumsi. Pada pelaksanaannya, distribusi merupakan bagian dari proses pemasaran yang dapat memberikan nilai tambah pada produk mulai distribusi dari tempat waktu dan kemudian. Selain itu, tercipta juga kelancaran arus pemasaran pada yaitu menggunakan software promodel, yaitu sebuah software simulasi yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Promodel di sini yaitu memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian fleksibilitas dan menghasilkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Dalam promodel, selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung. Hasilnya akan dikatakan dalam bentuk tabel maupun grafik yang digunakan untuk penganalisan. Software promodel sendiri yaitu program komputer yang digunakan untuk mensimulasikan suatu studi kasus untuk menyelesaikan suatu solusi tersebut. Di sini saya mendapatkan studi kasus yaitu PT Quest yang merupakan suatu pabrik beras yang menyediakan bermacam-macam jenis beras. Masalah yang terjadi pada PT Quest ini adalah banyaknya permintaan pesanan beras yang harus dikirim ke luar kota. Oleh karena itu, pabrik beras memerlukan perhitungan atau simulasi sistem yang baik. Dan demikian diharapkan penggunaan promodel ini dapat memperbaiki dan meningkatkan efisiensi bagi sistem, khususnya sistem pengiriman distribusi beras di PT Quest Jaya. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mensimulasikan sistem pengiriman beras di PT Quest Jaya dan menggunakan software promodel. Tujuannya sendiri yaitu mengidentifikasikan permasalahan industri yang dapat disimulasikan menggunakan software promodel. Yang kedua adalah membuat dapat mengoptimalkan promodel masalah. Yang ketiga adalah mengenalkan dan memahami fungsi dasar komputer. Untuk manfaatnya sendiri yaitu dapat membuat pabrikan dapat menjalankan studi kasus sederhana pengiriman beras di tempat saya, yaitu mengaplikasikannya dalam dunia industri. Yang ketiga adalah dapat membedakan mana yang perlu proses simulasi di mana. Next. Di sini untuk tujuan pustakanya sendiri yaitu simulasi yaitu persyaratan konten yang sudah dijelaskan di depan tadi. Kemudian pengertian distribusi. Pengertian distribusi di sini yaitu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Untuk distribusi langsung yaitu dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau konsumen oleh produsen, tidak melalui perantara. Contohnya di sini yaitu seperti nelayan yang menjual hasil tangkapannya langsung kepada konsumen. Yang kedua yaitu distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung merupakan penyaluran hasil produksi kepada konsumen melalui perantara tidak produsen langsung. Contohnya bisa lewat pedagang yang membeli dan menjual kembali hasil produksi tanpa merubah bentuk tanggung jawab sendiri. Terus yang ketiga, tadi ada tiga macam yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Untuk semi langsung sendiri yaitu penyampaian barang konsumen melalui perantara, tetapi perantara dalam sistem ini adalah milik produsen itu sendiri. Jadi dalam pelaksanaannya sistem ini ada berbagai keuntungan yang bisa didapat, terutama bagi produsen ada keuntungan atau laba besar. Hal ini karena margin keuntungan dari distribusi akan masuk ke kantong mereka sendiri. Untuk pelaku distribusi sendiri itu ada yang pertama yaitu ada pedagang, dua agen, makelar, eksportir, importir, konsumen. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu ada 8, yaitu jumlah produk, sifat produk, luas daerah, sarana angkutan, sarana komunikasi, faktor perusahaan, faktor biaya, kondisi pasar. Untuk fungsi distribusi sendiri yaitu pertama adalah pembelian produk, dan yang kedua adalah klasifikasi produk, yang ketiga adalah promosi produk, yang keempat adalah distribusi. Kemudian next. Kemudian di sini itu ada pengertian promodel yang sudah saya jelaskan. Next. Di sini elemen-elemen dasar dalam promodel yaitu ada 4. Yang pertama yaitu location. Location di sini merepresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, setengah jadi maupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses ataupun mencari aliran material atau proses langsung.
tempat di mana entitas diproses, di-delay, artinya menunggu, disimpan, serta beberapa proses lainnya. Data-data yang diperlukan untuk mendefinisikan lokasi yaitu yang pertama adalah names, yaitu nama masing-masing lokasi, kemudian capacity merupakan kapasitas lokasi untuk memproses entity, kemudian unit adalah jumlah lokasi yang dimaksud, dan downtimes menyatukan saat-saat lokasi tidak berfungsi, misal digantikan karena kerusakan, maintenance, waktu setup, dan lain-lain. Kemudian ada rules, digunakan untuk memasukkan bagaimana aturan pemrosesan bagi entity yang masuk melalui lokasi dan kemudian memproses entity yang aman. Kemudian ada notes, digunakan untuk memasukkan catatan atau program. Kemudian yang kedua adalah entity. Entity adalah setiap bahan yang akan diproses oleh model. Jadi entitas merupakan suatu objek yang akan dimati dari sistem. Contohnya itu part kerja operator. Entity merupakan sesuatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam sistem seperti bahan baku, bahan setengah jadi, produk defect, bahkan lembur kerja. Kemudian di dalam entity sini ada data-data yang diperlukan untuk mendefinisikan entity. Yang pertama adalah names, nama stability, kemudian speed atau kecepatan entity bergerak atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Kemudian state merupakan level statistik dalam mengumpulkan hasil-hasil mesin. Dan entity terdapat 3 pilihan yaitu non, basic, dan time series. Kemudian ada arrival. Arrival pada bagian ini menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem, baik nyanya lokasi tempat kedatangan maupun frekuensi serta waktu datanya secara predik menurut interval waktu. Data-data yang dibutuhkan untuk mendefinisikan arrival yaitu yang pertama entity, location, quantity, first time, occurrence, frequency, disable, dan lain-lain. Kemudian masuk ke tahap processing. Processing merupakan operasi yang dilakukan dalam location. Processing di sini menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas mulai dari saat entitas masuk sistem sampai keluar dari sistem. Data-data yang diperlukan yaitu yang pertama entity, location, operation, block, output, destination, rule, dan move logic. Kemudian resource. Resource di sini adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam kinerja suatu sistem. Dalam pro model, objek yang dijadikan resource akan bergerak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya operator, forklift, crane, dan alat angkut untuk material handling lainnya. Terdapat data-data yaitu names, units, page. Kemudian ada path network yang digunakan untuk menentukan arah atau jalur yang ditempuh oleh resource. Kemudian entitas ketika bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Dan menjalankan simulasi. Jalankan simulasi di sini sebelum model akan diperjalankan ada beberapa settingan yang harus diperhatikan. Model tersebut harus di-save terlebih dahulu, kemudian agar simulasi dapat berjalan sesuai keinginan kita. Caranya dengan menu, kemudian pilih simulation dan option. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya dalam pemrograman. Kemudian StatFit. StatFit di sini adalah software pendukung dalam pro model adalah suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang digunakan sebagai input untuk membuat model dan pro model. Satu itu memberikan kemudahan, kecepatan, dan pengolahan data yang dibutuhkan. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan pro model yaitu yang pertama kelebihannya adalah ketelitian pro model sangat baik sehingga hasil diperoleh akurat. Kemudian yang kedua adalah dapat menjalankan dan memecahkan semua masalah simulasi. Kemudian user friendly. Pada akhir simulasi, pro model membuat laporan dari data yang disimulasikan untuk dari pro model dan animasi sehingga dapat menjadi untuk kekurangannya itu banyak menghabiskan memori dari komputer. Next, kemudian ke ketiga yaitu metodologi. Untuk waktu dan tempatnya di sini memperoleh datanya pengamatan kita lakukan di salah satu gudang perusahaan berada di Tuban yaitu PT Jaya pada tanggal 16 Oktober bertempat di Jalan Ronggolele, Kabupaten Tuban pada pukul 8 sampai dengan 4. Untuk pengumpulan datanya yaitu terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil observasi langsung dan data sekunder diperoleh melalui data histori perusahaan pada gudang produk jadi di PT Jaya. Untuk tabel waktu pengukurannya yang pertama aktivitasnya adalah pengambilan produk di gudang. Jadi pada percobaan 1, 2, 3, 4, 5 diberikan hasil 1, 5, 6, 4. Yang kedua adalah mempersiapkan produk. Diperkirakan waktu pengukuran sebesar pemeriksaan masing-masing produk didapatkan waktu pengukuran tersebut. Kemudian pengemasan ke dalam box besar sama pemindahan ke dalam pick up. Terus kemudian setelah melakukan pengukuran kita menjumlahkan total waktunya tersebut. Jadi di sini nanti datanya akan dimasukkan ke dalam software yang akan dituliskan. Kemudian flowchart di sini yaitu tentang aliran penelitian yang pertama yaitu memulai, kemudian studi pustaka dan studi lapangan, kemudian latar belakangnya, perumusannya, penetapan batasan, kemudian aktivitas tadi, kemudian kita olah menggunakan software pro model dan verifikasi dan validasi. Apabila verifikasi dan validasi mengalami error, kita kembali ke pengolahan data. Kemudian setelah verifikasi kita masuk ke hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran.
sudah selesai. Untuk langkah-langkah pengerjaannya, untuk masing-masing itu ada location, entities, arrival, kemudian processing yang akan dijelaskan oleh teman saya dalam mengerjakan program software ProModel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Alvin Afri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Andri, NPM 1842. Sini saya akan menjelaskan apa sudah dibahas oleh partner saya tadi. Kita akan langsung masuk kepada software ProModel. Yang pertama dilakukan adalah klik file, lalu klik new, nanti muncul seperti ini. Nah, untuk title kita isi terserah. Misalkan saya pakai nama PT saya. Lalu untuk unit tetap image, dan state unit kita pakai meter. Oke. Nah, untuk layoutnya ini kita sesuai dengan langkah-langkah atau aktivitas yang ada di studi kasus kita. Di studi kasus kita, aktivitas pertama adalah pengambilan barang di gudang, maka kita pakai grafik komplek. Lalu kita beri nama dengan cara unclick new, klik text. Nah, untuk namanya ini bisa kita ganti terserah kita. Itu kita klik lagi new. Nah, aktivitas kedua kita adalah mempersiapkan barang. Kita pakai box. Sama, kita unclick new, text. Kita beri nama persiapkan. Kemudian proses yang ketiga kita adalah pemeriksaan. Kita pakai inspektor. Lalu kita beri nama dengan cara unclick new. Proses selanjutnya adalah pengemasan ke dalam box yang besar. Kita ambil ini, teks. Kita beri nama pengemasan. Nah, proses yang terakhir adalah barang dimasukkan ke dalam truk atau pick up. Nah, setelah selesai ini, kita klik lagi build, lalu entity. Nah, yang pertama untuk ikonnya, untuk icon entity kita pakai palette box. Nah, untuk nama kita bisa ganti sesuai produk kita. Kita coba kelas, speednya tetap 50 mpm. Lalu
kemudian kita ambilkan frekuensi tetap 1, beras pakai sinyal ganti pemeriksaan nanti 1 kiranya INF sinyal 1 dan terakhir untuk beras pakai sinyal pemindahan nanti install 1. Nah, untuk proses selanjutnya kita klik simulation, option. Untuk kontennya ini kita isi 8 karena pengamatan kita sama 8 jam. Ini tetap unik. Nah, untuk aplikasinya kita isi 10. Kita klik OK. Setelah itu kita harus nah ini kita tunggu. Ini bisa kita cepatkan. Kita klik yes. Nah, kita tunggu. Nah, untuk outputnya nanti akan berbentuk seperti ini, dan yang kita gunakan untuk perhitungan adalah average time in system. Nah, kita akan lihat di sini. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ada verifikasi dan validasi. Di sini data-data yang kita gunakan tadi. Lalu ada validasi model. Yang pertama ada menghitung jumlah replikasi. Nah, data yang ada di replikasi ini yang kita masukkan di sini adalah yang tadi thread in system tadi kita masukkan di sini. Kita cari rata-ratanya, lalu kita cari standar deviasinya, lalu variansinya. Nah, setelah dapatkan perhitungan tadi, kita masuk ke N sama dengan Z alpha per 2S per beta. Nah, di sini hasilnya sama dengan 3. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan peroleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Kemudian kita buat tabel total waktu pengukuran dan juga hasil output simulasi. Nah, karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Wedge Confidence Interval, di mana ini ada hipotesanya. Nah, selanjutnya kita buat tabel perbandingan output real system dengan pro model. Karena tadi replikasinya kita ketemu 3, berarti di sini kita pakai 3 saja. Real systemnya kita masukkan di sini, per model tadi juga kita masukkan di sini. Lalu kita cari rata-rata, standar deviasi, variasi. N-nya ada 3, N-1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka akan ketemu confidence intervalnya adalah minus 25,49925 dan kurang dari minus 7,26075. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hal 0 itu ditolak karena nilai 0 itu tidak berada di dalam pada rentang min 1 dan min 2, sehingga dapat dikatakan data tersebut itu tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Nah, ini output simulasinya tadi kita masukkan di sini.
Ini output pro model yang kita gunakan tadi adalah average time in system. Kita ke analisa output. Dari angka sistem distribusi beras, yaitu yang pertama ada pengambilan produk, mempersiapkan produk, memeriksa, mengemas produk dalam pot besar, dan mengangkut atau memindahkan produk ke pick up. Didapatkan hasil output nilai average time in system yaitu 64,47, 59,11, 63,56, 65,09, 59,38, 65,00, 64,62, 62,26, 63,35, dan 60,05, di mana hasil yang didapat ini berbeda dengan nilai real system pada data distribusi beras. Selanjutnya, dari hasil perhitungan menggunakan software pro model ini didapatkan hasil yaitu pada replikasi 1 dengan total exit-nya itu 34 membutuhkan waktu sebesar 28,35, sedangkan pada replikasi 2 dengan total exit sebesar 36 membutuhkan waktu sebesar 27,42. Lalu replikasi 3 total exit-nya 34, waktunya 28,68. Replikasi 4 total exit-nya 34 juga yang membutuhkan waktu sebesar 27,91. Ada replikasi 5 dengan total exit 37 membutuhkan waktu sebesar 27,59. Dan replikasi 6 dengan total exit 34 itu membutuhkan waktu sebesar 28,85. Lalu pada replikasi 7 dengan total exit 34 juga membutuhkan waktu sebesar 28,59. Dan replikasi 8 total exit-nya itu sebesar 35 membutuhkan waktu sebesar 29,49. Pada replikasi 9 total exit-nya itu sebesar 34 membutuhkan waktu 28,74. Dan terakhir replikasi 10 total exit-nya itu 37 membutuhkan waktu 27,32. Nah, untuk kesimpulannya sama seperti analisa tadi. Dan untuk saran, yang pertama sebaiknya rumus yang ada pada laporan itu bisa diberikan pada modul agar praktikan itu lebih mudah memahami. Terus sebaiknya praktikan itu memahami proses distribusi. Dan sebaiknya praktikan memahami grafik atau animasi pada pro model atau agar mudah dalam membuat model. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.